Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti malaikat berkunjung kepada penduduk surga, masuk dia dari setiap pintu. Setelah masuk apa katanya? Salamun alaikum bima sabartum. Engkau mendapatkan ini karena engkau sabar. Jadi orang yang masuk surga itu orang sabar. Seketik dapat pitih sabar. Paujan nari sabar. Indah ada hujan-hujan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota domai di tepi lawi, jalannya rancak basimpang duo. Kalaulah tiba malaikat maut, kaito kamati kasadonyo. Amin. You mati wak sadonyo. Alhamdulillah. Tapi ganti-ganti. Kalau serengkek mati, saya mengubuan. Kalau indak apa dulu mati, embo kudian. Kalau indak embo kudian apa dulu. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Saya ingin menceritakan pagi ini penduduk surga mendengar penduduk neraka bermohon kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Menyerulah penduduk neraka kepada penduduk surga. Apa seruannya? An afidu alaina minal ma. Berilah kami air yang sejuk itu agak seteguk. Kerongkongan kami di neraka ini sangat kering karena terbakar terus. Au mimma razaqakumullah, atau makanan sebagai rezeki dari Allah. Jadi sejahat-jahat manusia Pak, setelah dia masuk neraka mengaku bahwa rezeki itu dari Allah. Kalau di dunia ini enggak Pak. Banyak orang yang takbur, Pak. Dia Pak banyak wana rato Pak yo Pak. Iyo. Saya kan tidak ada waktu ini yang terbuang. Ya kan? Siang bapane, malam barambun. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Setiap menit saya pergunakan dengan ilmu saya untuk mengumpulkan kekayaan ini tanpa bantuan orang lain. Banyak orang yang seperti itu Pak. Namanya sombong. Tapi sesombong-sombong manusia setelah di dalam neraka nanti apa katanya? Berilah kami minuman dan makanan yang sebagai rezeki Allah itu kepada saudara kami yang ada dalam surga. Disinilah hidup nafsi-nafsi itu Pak. Apa jawaban orang surga? Qalu. Jadi seluruh penduduk surga itu menjawab. Apa jawabannya? Ya kan? Berkata penduduk surga, innallaha harramahuma. Sesungguhnya Allah mengharamkan minuman dan makanan ini keduanya kepada kalian. Kenapa? Kalian itu orang kafirin. Ya kan? Kafirin. Tidak boleh menikmati ini. Agar kalau kami beri kalian makanan, tetap akan jadi timah meleleh. Akan jadi api yang panas. Akan jadi duri zakum. Akan jadi nanah dan darah. Juga tidak akan bisa kalian nikmati. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Orang surga mendengar pembicaraan, seruan, permohonan dari orang neraka. Nah, pertanyaannya apa? Menurut Bapak dan Ibu, berdekatan tidak surga itu dengan neraka? Kenapa bisa didengar pembicaraannya? Dekat atau jauh Bu?
Ibu kaum muslimin, bukan dekat surga dengan neraka itu jauh. Kalau dekat tu ndak nyaman orang surga. Sama je ibu membakar sampah. Ibu bakar sampah tu atau tagak ibu dake api tu. Angin atau dingin? Panas sekali. Iya kan? Jadi surga dengan neraka itu bukan berdekatan, berjauhan. Sekarang pertanyaannya lagi, kenapa bisa didengar pembicaraan orang neraka oleh orang surga? Nanti di akhirat itu Pak, mata kita dipertajam oleh Allah lebih tajam dari pandangan elang dan siko. Lebih tajam dari pandangan mata burung hantu. Burung hantu itu malam, Pak, di mana tikus berada dia tahu. Turun dia sambar, itu akan dapat tikus itu, walaupun tidak ada penerangan. Mata orang di akhirat lebih tajam dari itu, telinganya lebih nyaring dari telinga lintah. Dilawi le do lintah, Pak. Enggak, lintah di sawah jo ditabe. Kalau kita injak air di sini, lintah 300 meter di sana, dia tiba di sini, Pak. Begitu nyaring telinganya. Jadi kita di akhirat nanti pandangan mata kita ini tajam. Ketika Nabi Isra Mi'raj, beliau tiba di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di langit yang keberapa? Langit yang ke-7. Di sampingnya apa? Indaha Jannatul Ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itulah letaknya surga. Langit itu melengkung, Pak. Makin ke atas makin besar. Dari langit yang ke-7, Nabi melihat isi langit yang ke-6, isi langit yang ke-5, isi langit yang ke-4, isi langit yang ke-3, isi langit yang ke-2, isi langit yang ke-1, dan isi bumi sekaligus beliau lihat semuanya. Inilah yang disebut oleh Allah dalam ayatnya, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Baru sebahagian dilihat Nabi. Apa kata Nabi kepada Allah? Dia bersimpuh, dan itu yang kita ikuti sampai sekarang. Dalam bersimpuh itu dia membaca, memuji Allah. Apa bacaannya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Versi 1. Versi kedua, at-tahiyyatul lillah wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Kenapa bisa beda, Ustaz? Karena dia hadis. Hadis itu beda sanadnya, orang yang mendengar dari Nabi, beda penyampaiannya, walaupun isinya itu. Bapak-bapak yang biasa apa yang dibaca? Jadi mazhab Syafi'i, Pak, itu semuanya membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Tapi kalau mazhab Maliki at-tahiyyatul lillah, lillahnya dahulu. Wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Artinya tidak berbeda. Apa kata Allah kepada Nabi setelah itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa contohnya, Ustaz? Bahwa berada di tempat yang tinggi akhirat, pandangan mata semakin tajam, telinga semakin nyaring. Apa contohnya yang mudah dipahami? Bapak kalau naik pesawat, ya kan? Itu setelah pesawat itu, sebelum pesawat take off, kita dalam pesawat itu saja, andaikan kita dekat jendela duduknya, yang nampak hanya seputaran yang sebelah ke sana ini.
Tapi kalau pesawat itu telah take off, kita duduk di bangku nomor A dekat jendela, kita begini keluar. Seluruh rumah-rumah di bawah kelihatan. Laut kelihatan, tambak-tambak udang kelihatan. Kapal-kapal di laut sekaligus kita lihat. Jadi semakin naik kita ke alam yang tinggi, semakin tajam pemandangan. Bapak, Ibu, tetaplah memohon kepada Allah ampunan dan minta Bapak dengan doa yang dibaca imam tadi. Apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, redailah kami dengan surga. Kenapa? Nikmat terbesar di dalam surga itu, Pak, karena ditajamkan oleh Allah pandangan mata kita, maka kita di sana mampu melihat wajah Allah yang tidak akan pernah Bapak lihat di bumi ini. Karena Allah itu akbar. Allah maha besar. Dia meliputi alam ini. Bagaimana kita melihatnya? Tapi walaupun dia tetap seperti itu di akhirat, di alam akhirat kita nanti, tapi Allah mengizinkan kita melihatnya. Tapi tidak bisa didiskusikan, Pak. Ustaz Ristawardi, yo Pak, Allah Ustaz melihat wajah Allah selama di surga. Allah, bantuannya, anda bisa diceritakan, Pak. Kalau bisa dicuriton bantu Allah tu ndak Allah tu dok. Allah tu hidungnya mancung, telinganya laweh, matanya sipik, giginya putih. Itu orang apa? Jadi ndak bisa kita diskusikan walaupun kita lihat. Begitu nikmat di surga yang paling besar, kita diizinkan oleh Allah melihat wajahnya. Bu, layaro ibu kemelihat wajah Allah tu. Lai, jangan bagunyang juga. Tak perlu masalah orang dibicarakan awak. Nanka dikoreksi diri awak. Tak perlu dibahas masalah orang lain. Karena itu tidak ada kaitannya dengan kita. Ya kan? Jadi orang yang masuk surga itu orang yang hidupnya di dunia selamat orang lain dari lidah dan tangannya. Kalau orang metong suara jo serekap, tak kicuh orang lain. Lain selamat orang dari lidah jo tangannya. Tidak. Kalau tidak tobatnya masuk neraka nanti, Pak. Tapi kalau lain tobat, Allah maha pengampun. Jadi kalau ada Pak yang satu mengicuh batang kau capek lah minta ampun. Kalau ada, mbak nak menuduh ke dong. Kalau ada, minta ampunlah kepada Allah. Ya kan? Jadi Allah tidak akan membiarkan manusia bergelimang dosa asalkan dia mau minta ampun. Ya kan? Jadi para jemaah, neraka dan surga itu jauh. Kenapa bisa didengar kata-kata orang neraka oleh orang surga? Karena pandangan mata dan pendengaran telinga semakin nyaring. Tadi yang saya baca itu secara umum itu, Pak. Memohon seluruh penduduk neraka menjawab seluruh penduduk surga. Kini kita perkecil skopnya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu nanti di neraka itu, ya kan? Ada enggak istri masuk neraka, suami masuk surga? Atau kita balik, suami masuk neraka, istri masuk surga. Kira-kira ada enggak? Ya. Yang telah diceritakan Allah saja sudah ada dalam Quran. Dan malah ada suami istri dua-duanya masuk neraka. Dan juga ada suami istri dua-duanya masuk surga. Nah, kita lihat satu persatu. Suami masuk neraka, istri masuk surga. Siapa?
Fir'aun. Jadi wanita yang bernama Aisyah itu luar biasa sabarnya. Mungkin kalau ibu bersuami seperti Fir'aun tu, lah lama minta cerai. Sedangkan pensiun suami ibu ada nak minta cerai orang. Iku ayamang tak bertalu aku dah lagi. Tak ada nak kediaruk dan kalau lagi cerai lah boleh. Apalagi dapat suami durhaka kepada Allah seperti Fir'aun. Tapi Ibu Aisyah itu sabar. Karena sabarnya dibikinkan oleh Allah rumah dalam surga. Bagaimana istri Fir'aun itu kalau dia mau memasak pagi-pagi, Bu, itu dia tanya suaminya dulu. Dafir. Nang kalamak sambah dafir. Ndak Firdaus sudah Firaun. Ini. Ada suami istri masuk neraka dua-duanya. Siapa itu? Itulah Abu Lahab. Di mana bisa kita tahu? Dengan membaca tabat tiada abi lahabiu wa tahab. Wa mra'atuhu. Itu dia. Penekanannya. Bahwa Abu Lahab dan istrinya sama-sama masuk neraka. Fi jidiha hablum min masad. Tapi ada suami masuk surga, istri masuk neraka. Siapa itu? Itulah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Beliau sangat sedih ini, Pak. Beliau seorang Nabi, bisa mengajak orang lain bertauhid. Tapi istrinya tidak bisa, dia patuh. Apakah dia yang salah? Tidak. Karena istrinya komada. Kemadanya, Bu, sudah Nabi Nuh ini berdakwah, lah patuh orang, datang istrinya ke sini. Apakah sebentar ini datang si Nuh kemari? Yo je orang. Katanya begini. Apakah anda yakin? Kami yakin. Kenapa? Kerana nyonya memanjik, bersinggari, mencancang balandasan, kaji badali kato bamisa. Anaknya sampaikan sesuai morjobawi. Ibu lai tahu siamboj lai. Ibu kan istrinya. Iyo. Apa pergaulan suami istri? Pergaulan suami istri itu salah piak sekatiduran, sabanta sekalang ulu, bak tiwang je pungguang kabau, tampak cik, tampak berdua. Hubungan yang sangat dekat suami istri itu. Asada ngambo dan salah piak sekatiduran, ndak percaya jo sinuh tu. Inyolah putih taliakinya cik tu jadi dangana lai. Coba bayangkan, begitu istri Nabi Nuh, Pak. Itu cobaan untuk beliau. Boleh tak saya tanya sama ibu-ibu? Boleh, Bu? Andaikan di zaman sekarang ini ada Nabi, dapat jodoh bagi ibu-ibu, Nabi jadi suami. Bangga tak? Bangga. Mangga Nabi, RT sesuami ibu lah bangga. Jadi Nabi lah. Bu, suami ibu kemana pergi sekarang pakai map ya. Ada stempel di tangannya. Alun tahu lah yo. Ayah si John kalah jadi RT. Ada kebanggaan tersendiri dalam hati kita. Suami kita terpakai di masyarakat. Bagaji lo nya sekali 3 bulan 1.200.000. Ya kan? Ini Pak. Jadi orang kalau sudah tertutup pintu hatinya, rasul suaminya, dia tidak percaya. Tapi ada pula bapak dan ibu, suami istri, anak dan cucunya semua masuk surga. Iya kan? Bab itu cucunya jadi nabi sadonya. Asyaka? Nabi Ibrahim. Nama ibu pilih. Serupa Abu Lahab, serupa Fir'aun, serupa Nabi Nuh atau serupa Nabi Ibrahim?
Ibrahim, Bu? Benar? Yakin? Tapi nyoba bini dua. Lai talok di ibu di madu. Bangku ibu Ion tadi. Tapi Nabi Ibrahim itu beristri yang kedua bukan sembarangan, Pak. Sudah 75 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Pantas enggak dia beristri lagi? Dia sudah setiap saat baca doa yang tidak pernah putus asa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh ya Allah. Tapi belum terkabul. Jadi suatu sore, bamanuang-manuang lah beliau. Bamanuang-manuang seketika. Istrinya Arif. Namanya Ibu Sarah. Ya kan? Nyetapuk bau di belakang. Daim. Apa daim pikian? Mengkota manuang na daim sore kot. Kita lah gaik-gaik lah 75 tahun sudah nikah. Belum berkenan Allah memberi kita anak. Saya kangen sekali punya seorang putra. Dan diangkat pula oleh Allah jadi rasul pengganti saya. Ibu Sarah kalau teman nuang lain. Nyotanya de Nabi Ibrahim. Tasingguang jambo. Indah daim. Bamang kota manuang, ya ndak mungkin gitu kedapi anak doda imam bola lamo keropos, monopos. Tapi yang mau cali, orang tua serupa daim gong, dapat bini mudo, beranaknya. Kau itu bah daim, apa tu? Biarlah hamba berkorban untuk daim. Korban apa? Korban perasaan. Kalau minum madu sehat badan, tapi kok di madu sakit-sakit badan. Tapi biarlah demi daim ingin dapat anak. Ambo izinkan daim babini. Kalau malu daim melamar, biarlah ambo melamarkan. Siapa tu? Anak angke awak sari si Hajir. Sekarang dia sudah dewasa dan taat lagi. Iya kan? Dilamarlah dek Siti Sarah. Siti Hajir ko untuk istri suaminya nan kedua. Lai talok de ibu meniru tu. Nyolamar jo bahasa Mesir karena Siti Hajir ko orang Mesir. Bagi saya ndak dapat bahasa Mesir itu. Kita pindah ke bahasa Minang. Sultan Saidi Padang Taro Baparak Karimbo Mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nandari bukit duo. Oh intan pudi ameh nanelo. Bawalah tompang ameh lancuang. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Bu, ibu tahu ndak ameh lancuang? Ameh lancuang kau berharap kepada intan. Rasanya tidak mau. Lai tahu ameh lancuang? Imitasi itu ala selama kau duit nak tahu. Imitasi itu ketika baru bentuk ameh nak. Iyo, pila kena palu agak sepakan. Langsung hitam. Atau ameh lancuang namanya. Tapi dia berharap kepada intan berlian untuk jadi cincin. Kok lai pindah cayo intan kau ke kami. Iya kan? Ternyata Siti Hajir disampaikan hasrat seperti itu kepadanya. Hatinya lah di dalam loh. Nyoba leh lo pantun Siti Sarah ko. Coba so Mesir. Ndak lo dapet di den. Kita pindahan saya ke baso Minang. Badan tuang badie dalam kabun. Didake lurah Sigumanti. Karena elah rusuh panjang bulu. Badie nanduo satuangan. Sungguh diagak sampai balun banie iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu kinilah baru tak sampaikan sabananya ambolah lamo kaneati kaya hangke ambo kokak tapi kok berang kakak biko
Kini kakak nana membuka jalan ko. Ibarat kambing dek pucuk menjulai biarlah mau makan. Sedang bapaga pucuk peranci pak, hanya makannya di kambing. Apalagi pucuk ko menjulai. Menikahlah Nabi Ibrahim. Singkat cerita, dapatlah anak namanya Ismail. Karena sabarnya Siti Sarah ini, usia 200 tahun, beliau juga dapat anak. Walaupun menurut kita tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tak mungkin. Dapat anak Ishak. Ishak beristri dapat anak Yakub. Yakub beristri dapat anak Yusuf, Zulkifli, Sulaiman, Daud, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Masuk surga enggak orang tu saudara? Masuk surga. Kenapa orang-orang itu masuk surga? Nabi-nabi itu tidak ada prabowo, Pak. Mereka sabar. Yang masuk surga itu nanti orang sabar. Benarkah demikian? Kita lihat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti malaikat berkunjung kepada penduduk surga, masuk dia dari setiap pintu. Setelah masuk apa katanya? Salamun alaikum bima sabartum. Engkau mendapatkan ini karena engkau sabar. Jadi orang yang masuk surga itu orang sabar. Seketik dapat pitih sabar. Paujan nari sabar. Indah ada hujan-hujan sabar. Marah dia lagi hanya terima saja. Tak bu. Ini. Ya kan? Jadi saya ceritakan ini ada dua haus dan lapar yang sangat tidak bisa kaum muslimin diatasi. Tapi yang satu mungkin juga bisa. Apa itu? Pertama, haus lapar itu sangat dirasakan oleh penduduk neraka. Kita doa awak pertama dulu, indahlah kami dari neraka ya Allah, masukkan kami ke surga. Sebab doa tu awak orang beriman, insyaallah masuk surga, Pak. Tapi ada satu haus dan lapar yang tidak bisa kita elakkan. Apa itu? Haus dan lapar ketika sakaratul maut. Jadi kata Rasulullah ini bersangatan haus dan lapar, Pak. Kapan itu kita tahu? Setelah tiba giliran kita. Kalau Pak ingin capek tahu haus lapar ke mati lah sudah boleh. Sangat haus dan lapar. Sedangkan iblis masih diizinkan oleh Allah ketika sakratul maut itu untuk mengganggu kita. Awak awih, awak lapar. Anyo bau de iblis ko tetalua tapai. Tetalua jus pinang. Ya kan tetalua niro. Roti canai keju di mambo makan tambah. Martabak Mesir, ikan bakar pondok baraso. Ya kan? Ambo kamari bawa orang makan tu ndak lupa ambo do Pak. Bawa itu ambo kana taruh kerana perai. Iya Pak. Patang orang nak membawa kalau satu perai. Bawa itu orang lapau tu memerean. Sebenarnya nanyo perean tu ustaz. Ya kan? Ana lain ko lah selodang tak bawa di upi aja. Deknya duduk sama ustaz lah perai lah nyo. Ya kan? Itu bapak-bapak. Itu gunanya awak supaya awak nak harum, acoklah duduk dekat turang tukang minyak parfum. Kalau ingin ilmu bertambah, datanglah mendengar kaji jam domino je sudah semai salih terdengar dapat tu. Tak ada labonya domino terus tak ada. Ya kan? Maka kita semuanya harus menambah ilmu. Jadi kita berpuasa kemarin, tambah dengan puasa 6 hari, kemudian ada nanti Bapak yang sangat kuat puasa Daud, kemudian tidak kuat itu puasa Senin, Kamis, tidak kuat itu
puasa 3 hari sebulan. Jadi kata Rasulullah, orang yang melatih dirinya menahan haus dan lapar, insya Allah haus dan lapar ketika sakaratul maut bisa dikurangi dengan adanya latihan. Itulah gunanya kita berpuasa, Pak. Salah satu hikmah puasa ke petang. Ya kan? Tapi kalau haus dan lapar di neraka itu tidak bisa diatasi. Dan kita tidak bisa minta bantu kepada siapapun kecuali kalau Allah memberikan syafaat. Ada orang neraka kau dapat syafaat ya Allah, Pak. Ada. Sebab masuk nerakanya bukan indak bertauhid, nyolai bertauhid. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ditimbang dosa dan pahala, berat dosanya. Jadi dia transit di neraka dulu. Ibu mau transit atau mau langsung masuk surga? Nah, saya juga ingin langsung masuk surga ini. Bukan transit di neraka dulu. Transit menunggu pesawat, saya bosan. Apalagi transit di neraka. Mudah-mudahan kita tidak transit. Jadi sudah habis dosanya dibakar, dia dapat syafaat dari Allah, dikeluarkan dari neraka itu. Ya kan? Kita tidak mencita-citakan itu, tapi kita citakan langsung mendapat ridha Allah, dimasukkan ke dalam surga. Itulah Bapak Ibu tausiah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, bisa saya mengamalkan yang diceritakan tadi. Bagi Bapak dan Ibu begitu juga. Tapi kalau menurut Bapak Ibu ada yang tidak pantas saya katakan, semenjak saya membaca salam tadi sampai terakhir ini, saya mohon maaf kepada Bapak pengurus jamaah Masjid Nurul Bahri. Lain dia maaf mutua. Kalau ada karambi, insyaallah ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Maaf lahir dan batin, salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.